warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngobrol-Ngobrol Santai. Pada hari ini, saya Ananda Wulansari dan narasumber yang bernama Ibu Sarina. Dia merupakan salah seorang dari pengawas SMP yang ada di Kota Pekanbaru. Beliau menjabat sebagai pengawas dari tahun 2017 hingga sekarang. Halo Ibu. Halo juga. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah saya kabar baik. Gimana dengan Ana sendiri? Alhamdulillah, saya baik juga. Nah Ibu, saya ingin bertanya kepada Ibu. Sebelumnya, apakah Ibu bisa memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu kepada para pemirsa? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan ya pada host. Saya sebetulnya sebelum menjadi pengawas, saya merupakan seorang guru PNS. Setelah itu beberapa tahun saya menjadi kepala sekolah juga. Setelah itu saya menjadi pengawas dimulai dari tahun 2017 dan sampai saat ini. Sebelum Ibu menjadi pengawas, Ibu pernah menjadi seperti kata Ibu kan, Ibu pernah menjadi guru kepala sekolah. Itu di mana saja, Bu? Saya menjadi guru dulunya di daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti ya, dari 2003 sampai 2000 berapa tuh ya, sebelum itu setelah itu saya menjadi kepala sekolah di Meranti juga. Itu 2017 saya 17 saya menjadi pengawas di Meranti dan 2017 akhir saya pindah ke Kota Pekanbaru. Dan sampai saat ini saya menjadi pengawas SMP Kota Pekanbaru. Bisakah Ibu jelaskan sedikit apa saja tugas-tugas dari pengawas itu? Tugas pokok sebagai seorang pengawas itu ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah menyusun program kepengawasan sekolah. Keduanya memantau pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan. Ketiganya menilai akademik, administrasi dan fungsional. Yang keempatnya melakukan kepengawasan di daerah khusus atau daerah terpencil. Kemudian bagaimana sih pendapat Ibu tentang dunia pendidikan saat ini? Dunia pendidikan kita saat ini mengalami perubahan ya, mengalami perubahan. Ini kita lihat seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri kita, Menteri Pendidikan, yaitu Pak Mas Nadiem Makarim. Itu kalau misalnya dulunya kita menggunakan kurikulum ke-13, sekarang kita melaksanakan kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum Merdeka ini sebetulnya kita merupakan satu paradigma baru yang asal muasalnya kita menggunakan kurikulum dari musim COVID kemarin, atau kita COVID kemarin, jadi dilihat dari sana. Terus kita mengalami perubahan ini sebetulnya masih juga mengacu yang lama, tapi ada perubahan di mana kurikulum Merdeka Belajar ini adalah terfokus kepada belajar itu student center, di mana kita belajar tapi difokuskan di mana kebutuhan siswa, itulah yang kita perlukan. Kita memandang, kita berpihak kepada siswa, apa sebenarnya kebutuhan siswa itu. Itulah yang akan kita tanamkan, diterapkan di kurikulum Merdeka ini. Kalau seandainya di kurikulum Merdeka ini, kita sebelum kita melaksanakan pembelajaran, di awal pembelajaran kita mengadakan asesmen awal. Jadi antara siswa ini, misalnya si Ani, si Budi, si Wati itu memiliki kemampuan dan kebutuhannya berbeda masing-masing. Jadi sebelum kita melaksanakan pembelajaran, nah guru di dalam kelas harus tahu apa kebutuhan si Ani dan di mana kebutuhan si Budi, karena si Ani dan si Budi ini tidak sama. Jadi sebelumnya itu kita melaksanakan asesmen awal seperti itu. Dan banyak hal lagi dalam pembelajarannya diterapkan. Kita juga menggunakan nanti media pembelajaran. Di sini kita dituntut untuk menggunakan IT. Karena dulu kan waktu COVID kita belajar kan menggunakan sistem daring. Jadi kan di guru dituntut dan siswa juga dituntut untuk pandai menggunakan IT. Jadi itulah yang kita sekarang kita pakai lagi ke pembelajaran yang berbentuk langsung gitu kan, di kelas. Jadi IT-nya itu kita tingkatkan. Nah, ini
perubahannya, jadi berubah ke arah yang lebih baik lagi. Semoga pendidikan kita ini ke depannya lebih bagus lagi. Pendidikan kita juga akan mengedepankan dalam penggunaan IT, dan siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dia. Jadi guru itu tahu sampai mana kebutuhan siswa itu tadi, seperti itu. Terima kasih buat atas penjelasannya. Kemudian apakah kurikulum mereka ini sudah diterapkan di SMP-SMP yang ada di Kota Pekanbaru saat ini? Di Kota Pekanbaru khususnya, ya, ada beberapa sekolah yang menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Ini juga tertuang dalam yang disampaikan, tertuang dalam tidak semua sekolah menggunakan, hanya beberapa sekolah saja. Nah, sekolah yang melaksanakan itu kemarin ditentukan pula sekolahnya, gitu kan, karena mereka mengisi sendiri, terus keluar dari pusat, ya, sekolah-sekolah mana saja yang melaksanakan kurikulum Merdeka ini. Jadi tidak semua sekolah melaksanakan, hanya ada beberapa sekolah yang melaksanakan melaksanakan kurikulum Merdeka. Dan kemudian bagaimana kelanjutannya, Bu? Apakah di seluruh sekolah harus menerapkan kurikulum Merdeka ini? Dan untuk kedepannya, di tahun 2023 ini nanti sekolah tidak mengisi lagi ketentuan seperti yang tahun kemarin. Nah, untuk kedepannya semua sekolah di tahun 2023 ini, mungkin kalau tak ada perubahan, semua sekolah melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Okay. Jadi selama Ibu menjadi pengawas ini kan, kemudian turun ke lapangan secara langsung dan pergi ke sekolah-sekolah yang ada di SMP Pekanbaru ini, ada tidak kendala-kendala yang Ibu hadapi? Kendala-kendala itu pasti ada, tapi secara bisa kita minimalisir, karena antara pengawas dan kepala sekolah serta guru yang ada di sekolah binaan saya khususnya, ya, kita ada sekolah yang kurang paham tentang bagaimana sebenarnya ada bagian administrasi atau bagian akademik, itu kita sama-sama melaksanakan seperti saya yang ada pembinaan, dan mereka juga melaksanakan apa yang seharusnya kita laksanakan bersama. Itu tujuannya untuk memperbaiki bagaimana pendidikan ini ke depannya, untuk memperbaiki kita juga semuanya harus bisa memperbaiki dan melaksanakan perbaikan-perbaikan untuk kemajuan pendidikan kita, khususnya untuk Kota Pekanbaru. Oke. Kemudian untuk para pemirsa mungkin tertarik atau minat ingin menjadi seorang pengawas, ada tidak, Bu, kriteria atau syarat-syarat untuk menjadi pengawas? Baiklah, bagi kita semua, khususnya guru, ya, yang menjadi pengawas ini, khususnya dari kalangan guru dan kepala sekolah, sekarang ini bisa untuk jadi pengawas. Ada beberapa syarat, diantaranya adalah pertama harus S1, ya, dari seorang guru, ya, harus S1. Setelah itu pangkat paling rendah bergolongan 3C. Setelah itu umur 55 ke bawah, ya, 55 ke atas tidak dibolehkan. Itu memiliki sertifikat pengawas atau cawas. Dan kalau sekarang ini mereka boleh memiliki sertifikat dari guru penggerak. Oke, terima kasih, Bu, atas waktunya pada hari ini. Baiklah pemirsa, sampai di sini dulu video kita mengenai seputar dunia pendidikan. Saya dan narasumber pamit undur diri. Jika ada salah mohon dimaafkan, dan see you.